Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Profesi Jurnalistik, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peran profesional, indeks peran media, dan peran etis jurnalisme. Di sini terdiri dari saya sendiri, Adelia Putri, dan rekan saya, Nuri Askia Kamal. Yang pertama ada peran profesional. Profesionalisme jurnalis adalah nilai-nilai profesional yang diterapkan pada praktek jurnalisme, yang mana nilai-nilai tersebut disepakati dan diakui secara kolektif. Norma etis yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab seorang jurnalis kepada masyarakat tercermin dalam produk jurnalistiknya. Semuanya dibuat untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik supaya memperoleh informasi yang benar. Hal ini adalah dasar mengapa jurnalis disebut sebagai profesi, karena seorang jurnalis dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalismenya dalam bertugas. Landasan moral untuk mendukung sikap profesional diatur dalam pasal 1, yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Jadi, jurnalis profesional adalah jurnalis yang sungguh-sungguh dan konsisten pada kode etik jurnalistik yang ditetapkan sesuai surat keputusan Dewan Pers nomor 3 SKDP 3/2006. Eksistensi, tugas, perlindungan, serta tanggung jawab jurnalis dan pers nasional dalam bekerja juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selanjutnya ada indeks peran media. Peran media dalam kehidupan itu salah tulis ya, Nur. Sorry. Posisi media dalam kehidupan media. Yang pertama ada media cetak, lalu ada media elektronik, lalu ada media online. Yang pertama media cetak. Media cetak merupakan sebuah media yang memanfaatkan kertas sebagai wadah untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Unsur-unsur media cetak adalah teks dan gambar visualisasi. Media cetak umumnya dikenal secara khusus sebagai koran atau surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya. Pada dasarnya, media cetak adalah media untuk menyampaikan informasi kepada khalayak dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi melalui visualisasi gambar, suara, atau lebih identik dengan broadcasting atau penyiaran seperti radio, televisi, podcast, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada media online. Media online sudah tidak
sudah tidak asing lagi di era teknologi saat ini. Media online digunakan untuk menyampaikan berita secara cepat kepada kalangan publik. Keberadaan media online dapat memudahkan manusia dalam menerima informasi dengan cepat dan mudah melalui internet. Saat ini, media cetak seperti koran sudah banyak yang memiliki alamat website resmi, sehingga memudahkan para pembaca dalam mengetahui informasi yang tertulis di koran tanpa harus membeli koran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurya Setia Kamal. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada peran media dalam kehidupan manusia. Di era teknologi saat ini tentu mudah dan cepat dalam menyampaikan informasi kepada khalayak publik. Untuk menyampaikan informasi tersebut, tentunya ada media sebagai alat perantara dalam memberikan sebuah informasi kepada kalangan publik, khususnya di zaman sekarang. Ada 6 perspektif dalam melihat peran media massa dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, melihat media massa sebagai window on event and experience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa. Yang kedua, media sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, implying a fightful reflection, yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi, cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya. Karenanya, para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan sebagai keburukan lainnya. Yang ketiga, memandang media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya. Lalu yang keempat, media massa sering dipandang sebagai guide, petunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Yang kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Lalu yang terakhir, media massa sebagai interlokutor yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Lalu yang ketiga ada peran etis jurnalisme. Dalam meliput berita, memang perlu meneguhkan suatu etika pers nasional yang nilai-nilainya berakar pada nilai-nilai etis bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Implikasi dari hal ini memang harus senantiasa resah secara kritis agar kebebasan pers tetap eksis dan berada di jalur yang benar. Pasalnya, kebebasan pers yang telah dijamin oleh undang-undang itu pada dasarnya berjalan linear dengan proses produksi pers sehingga prinsip-prinsip etis wartawan tidak lepas dari hubungan antara manusia. Mengingat ungkapan jurnalistik yang disebarkan begitu luas, menjadi wajar jika wartawan dituntut harus melandaskan diri dengan prinsip etis agar tidak terjadi praktik politik informasi yang mengarah pada monopoli pendapat umum. Lalu ada peran etis jurnalisme. Yang pertama, menyampaikan informasi. Hendaknya sebelum menyampaikan informasi ke publik, wartawan dengan itikat yang tinggi senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
sehingga pribadi dan halayak tidak akan dirugikan. Yang kedua, menyampaikan karya. Hendaknya menggunakan bahasa yang santun dan bijaksana agar apa yang disampaikan dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi halayak. Yang ketiga, melaksanakan tugas jurnalistik. Melaksanakannya secara profesional dan produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal dan akan dipandang sebagai aset berharga. Yang keempat ada menjunjung tinggi asas kejujuran dan disiplin. Hal ini penting untuk diterapkan agar tidak merusak profesionalisme dan nama bagi institusi. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan. Hal ini dilakukan agar persaingan yang terjadi di dalam pekerjaan terjadi secara sehat dan tidak saling menyakiti. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, eh, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di